Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini berkat Tuhan sungguh luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kita sehat, kita kuat, dan terlebih kita menikmati anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, mari bersama-sama kita ada dalam persekutuan bersamanya, dan mari kita angkat pujian, lawanlah godaan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Mengucap syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, di hari pemberian Tuhan di saat ini. Karena itu, mensyukuri dengan apa yang Tuhan perbuat, maka kami pun hendak ada dalam persekutuan bersama saat ini, membaca, merenungkan firman-Mu, maka dari itu Tuhan pimpin tuntun kami, agar kami benar-benar dapat melakukan dan mengaplikasikan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, bermohonlah kami lewat curahan Roh Kudus-Mu yang biarlah akan menaungi kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara bersama kita membaca firman dalam Amsal 9 ayat 16b hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tema perenungan kita di saat ini adalah godaan semu di era digital. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri tantangan zaman dengan perkembangan teknologi di era digital. Semakin banyak orang, dari anak-anak muda, orang-orang dewasa, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia tidak ketinggalan. Lebih cenderung tertarik mendengar informasi, berita, atau berbagai tontonan, atau asik menghabiskan waktu di media sosial, gadget, dengan berbagai aplikasi jejaring internet seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, sehingga tidak dipungkiri ada begitu banyak yang seringkali juga tawaran dan godaan yang seringkali terjadi. Jika tidak hati-hati dalam memilah, maka kita pun mudah terpengaruh dengan berbagai tawaran dan godaan yang ada. Dalam firman Tuhan ini, kita dituntun dalam pilihan. Mau pilih jalan hikmat ataukah jalan kebodohan? Hikmat
mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi agar datang kepadanya untuk memperoleh didikan dan pengertian, sehingga tidak akan disesatkan, melainkan akan dipimpin menuju jalan kehidupan. Kebodohan mengundang mereka untuk menikmati kesenangan dalam dosa, untuk memuaskan hawa nafsu, dan juga keinginan daging. Hikmat dan kebodohan digambarkan sebagai perempuan yang masing-masing mengundang orang ke pestanya. Pesta hikmat dalam firman Tuhan melambangkan sukacita dan kedekatan dengan Tuhan, tetapi kebodohan yang tidak stabil dan tidak berakal sehat digambarkan seperti mereka yang menyediakan roti dan air curian dari tipu daya dan kejahatan yang mendatangkan kematian bagi tamu-tamunya. Hasil curian yang terasa begitu manis dan lezat untuk dinikmati tanpa diketahui orang. Walaupun awalnya kelihatan sangat menarik hati, namun kebodohan membawa orang yang diundang menjauh dari Tuhan dan pada akhirnya membawa kepada kebinasaan kekal. Karena itu, firman Tuhan ini mendorong orang untuk memilih yang benar. Pilih hidup dalam hikmat Tuhan ataukah hidup dalam kebodohan. Jika salah pilih, maka tentunya akan berakibat fatal. Hikmat akan memimpin kita menuju hidup kekal dan damai sejahtera, namun kebodohan akan berusaha dengan segala cara menggoda kita sehingga kita akan mencintai uang, materi, dan sebagainya, serta memuaskan hawa nafsu daging kita yang akan membawa kepada kebinasaan kekal. Seperti dalam firman Tuhan ini, dikatakan air curian yang melambangkan hal-hal yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, melanggar hukum, atau norma moral, ini bisa serupa dengan ketika kita ada di era digital ini yang mengakses konten-konten ilegal, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, atau terlibat dalam komunitas online yang merusak. Meskipun terlihat tampak menarik, air curian ini meninggalkan rasa pahit penyesalan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi di sini menggambarkan kenikmatan yang didapat secara diam-diam, jauh dari pengawasan orang lain. Di era digital ini bisa berupa dengan kecanduan game online, pornografi, atau aktivitas online lainnya yang kita sembunyikan dari keluarga dan teman-teman. Meskipun roti ini hanya memberikan kepuasan sementara, kekosongan hati kita dengan rasa malu dan bersalah, dan kita harus mengingat bahwa setiap pilihan yang kita ambil, itulah yang akan menentukan nasib kekal kita. Karena itu, firman ini menuntun kita, apakah kita akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia, ataukah dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kiranya Tuhan akan mengaruniakan kepada kita hikmat, agar kita dapat memilih dengan benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah diberkati dalam pelayanan kami saat ini. Kami diingatkan kembali dengan pilihan hidup yang Tuhan berikan, agar kami tidak salah untuk memilih, tidak salah untuk melangkah, maka ajarlah kami untuk benar-benar memilih hikmat Tuhan yang akan menuntun mengarahkan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Maka dari itu, ajarlah kami juga untuk kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami di hari ini. Dalam kerja, dalam usaha, dalam mata pencarian pendidikan kami pun bermohon hikmat yang berasal daripada Tuhan, yang akan mengarahkan membimbing kami, sehingga kami pun dapat mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami, dan kami yakin percaya kami pun akan menuai sebuah keberhasilan kesuksesan yang akan Tuhan beri. Bahkan kami juga tetap senantiasa bermohon untuk juga kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan masalah. Biarlah pemeliharaan dan pertolongan Tuhan akan terus membawa mereka semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bermohon dan berserulah kami kepadamu, biarlah rancangan damai sejahtera lah yang akan menaungi kehidupan kami di hari ini. Dan inilah ya Tuhan, mencari doa seru sembahyang kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.